Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 5 ABC SD Nurul Fajri. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya di pelajaran TIK untuk pertemuan hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2020. Nah, hari ini anak-anakku dalam rangka kita sebentar lagi mau melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS. Hari ini Pak Guru akan mencoba untuk merangkum kembali pembelajaran TIK, apa saja sih yang sudah kita pelajari selama satu semester ini, selama kurang lebih 3 bulan ini ya. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kemudian berikutnya, nah ini adalah rangkuman materi TIK kita hari ini ya, bab 1 sampai bab 3. Jadi nanti untuk kelas 5 TIK-nya PTS adalah teori, dan materi yang diambil adalah materi dari bab 1 sampai bab 3. Baik, ini sebenarnya sudah dibahas, Pak Guru hanya mengingatkan saja ya. Nah, yang pertama ini adalah bagian-bagian komputer. Bagian komputer itu ada 3 bagian atau 3 komponen komputer. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, yang kedua adalah perangkat lunak atau software, kemudian yang ketiga adalah pengguna atau orangnya, atau disebut juga dengan brainware. Nah ini ya, ada hardware, software, dan brainware. Kalau ketiga-tiganya ini ada, maka komputer bisa berjalan dengan baik. Jika salah satu yang tidak ada, maka komputer tidak bisa berjalan atau tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita bahas dulu perangkat keras ya, atau hardware. Hard itu keras ya, ware itu perangkat, jadi perangkat keras. Perangkat keras itu sesuatu di komputer yang bisa kita lihat secara kasat mata dan juga bisa disentuh secara fisik ya. Apa saja sih perangkat komputer atau hardware ini, perangkat kerasnya? Yang pertama ada monitor, yang kedua ada keyboard. Baik, Pak Guru sambil jelaskan ya, sambil diingatkan lagi. Monitor itu untuk menampilkan gambar yang seperti televisi. Kemudian ada keyboard. Keyboard ini fungsinya untuk mengetik atau memberikan input berupa tulisan ya. Mudahnya keyboardnya untuk mengetik deh, begitu ya. Kemudian ada CPU, Central Processor Unit atau CPU ya. Kalau di komputer atau di PC ini bentuknya agak besar ya, nanti ada gambarnya. Kalau di laptop ini lebih simple atau lebih kecil. Kemudian ada mouse. Mouse ini untuk menggerakkan kursor ya. Kursor itu seperti ini nih, yang sekarang sedang bergerak-gerak. Ini namanya kursor, dan itu digerakkan oleh mouse. Kalau di laptop namanya touchpad ya, tapi bisa juga di komputer di laptop itu menggunakan mouse juga ya. Kemudian ada speaker. Speaker ini fungsinya untuk menampilkan atau mengeluarkan suara. Mikrofon ini untuk menangkap atau merekam suara. Dan printer fungsinya untuk mencetak dokumen di kertas yang hasil kita mengetik di komputer. Nah ini contoh-contoh hardware-nya ya, ini beberapa contoh saja. Ini monitor, kemudian keyboard. Nah ini CPU atau CPU, Central Processor Unit. Ini bisa dikatakan sebagai otaknya komputer ya. Jadi semua pemrosesan data itu adanya di sini, di CPU ini. Kemudian ini printer yang untuk cetak gambar atau dokumen. Kalau keyboard ini, nah ini untuk mengetik atau memasukkan perintah melalui tulisan. Ini monitor ya, menampilkan gambar. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke perangkat lunak. Perangkat lunak atau software ini tidak bisa kita lihat secara langsung, tidak bisa kita raba juga seperti hardware, tapi hanya bisa kita lihat melalui monitor saja ya. Jadi yang kita lihat misalkan di sini ya, ini
yang kita lihat adalah monitornya sebenarnya. Kalau softwarenya itu ada di dalam komputer, tidak bisa kita lihat ya. Ini beberapa software yang digunakan. Ini Windows atau Mac OS, ini sistem operasi komputer. Contohnya seperti ini ya, dan seperti ini. Kemudian perangkat lunak yang berikutnya contohnya adalah ini beberapa Microsoft Office ya. Microsoft Office itu ada Microsoft Word. Word itu nanti untuk mengetik atau mengolah kata ya. Ini lebih tepat digunakan untuk pengolahan kata. Microsoft Excel, nah ini yang sedang kita pelajari. Microsoft Excel, PowerPoint. Nah PowerPoint ini Bapak membuat video ini melalui medianya Microsoft PowerPoint ya. Ini fungsinya untuk membuat dokumen dan lain sebagainya ya. Ini contohnya nih. Ini Microsoft Word ya. Kemudian ini Mozilla atau Google Chrome atau Opera, Safari dan sebagainya. Ini fungsinya untuk menjelajah internet. Ini contohnya ini logo dari Google Chrome ya. Kemudian software yang berikutnya adalah Paint atau Photoshop. Ini untuk mengedit gambar atau menampilkan gambar nih. Jadi gambar-gambar seperti ini bisa dieditnya di Photoshop ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi perangkat lunak komputer, ada berupa game, kemudian penampil video, pemutar musik dan sebagainya ya. Jadi kalau perangkat lunak itu tidak bisa terlihat oleh kita, tapi fungsinya sangat penting untuk komputer. Kemudian lanjut lagi, yang berikutnya adalah brainware. Brainware itu adalah penggunanya, kitanya di sini ya. Jadi meskipun ada perangkat lunak, perangkat keras, tapi kalau tidak ada yang menggunakannya, maka komputer tidak bisa berfungsi. Nah, kemudian ini mengenal program pengolah angka atau kita pakainya di sini adalah Excel ya, yang paling sering digunakan. Nah, fungsinya itu untuk mengolah data statistik, mengolah nilai siswa, membuat laporan keuangan dan lain-lain yang masih berhubungan dengan angka ya. Di sini software pengolah angka itu ada Microsoft Excel, Lotus 123, ada Quadro Pro. Yang paling sering digunakan ini Microsoft Excel ya. Ini jarang digunakan. Kemudian langkah membuka program Microsoft Excel, Start, Programs, Microsoft Office, kemudian Microsoft Excel. Atau kalau sudah ada ikonnya di desktop kalian, tinggal diklik 2 kali ikon Microsoft Excel-nya ya. Kemudian ini beberapa fungsi di Excel ya. Yang pertama, klik file atau open. Nah, ini fungsinya untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita buat. Ini fungsinya ya, open itu buka. Jadi fungsinya untuk membuka dokumen sudah kita buat. Kemudian save, ini fungsinya untuk menyimpan dokumen yang kita buat agar nanti bisa dibuka lagi ya. Jadi ingat, save itu menyimpan. Kemudian file, kemudian new ini untuk membuat Excel yang baru atau untuk membuat lembar kerja yang baru ya. New, baru. Kemudian file, close, ini fungsinya untuk menutup lembar kerja. Di sebagian Excel ada yang namanya berbeda, bukan close tapi exit ya. Itu juga sama saja ya, close atau exit fungsinya untuk menutup lembar kerja yang sedang kita buka ya. Jadi kalau ada close atau exit itu sama ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini beberapa fungsi di Excel ya. Ini kalau kalian sedang membuat dokumen di Excel, kemudian di sheet-nya di sini kalian klik kanan, ini ada beberapa fungsi ya. Bapak jelaskan atau Bapak ingatkan lagi. Yang pertama ada fungsi insert. Insert ini untuk menambahkan sheet yang baru ya. Jadi insert untuk menambahkan. Kemudian delete, ini fungsinya untuk menghapus ya. Kalau kalian mau lebih lanjut lagi, lebih lengkap lagi, dicari di video-video yang sudah Bapak kirimkan di pekan-pekan kemarin ya, atau kalian boleh lihat di channel YouTube ini. Silahkan dicari ke bawah, ada video-video penjelasan lebih lengkapnya lagi ya.
Kemudian lanjut lagi. Nah, ini adalah fungsi dari move or copy. Ini menyalin atau memindahkan sheet yang sudah kita buat atau lembar kerja yang sudah kita buat. Terakhir adalah rename. Rename ini untuk mengganti nama sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Nah, terakhir ini adalah menu utama di Microsoft Excel, ya. Pak Guru hanya mengingatkan saja, kalau kalian mau lebih lengkap silahkan di buku paketnya ya, halaman 24 itu dilihat. Nah, ini ada beberapa saja, ini ada 6 ya. 6 menu utama di Excel. Yang pertama, yang ini ya. Ini namanya adalah Quick Access Toolbar. Ini yang tadi untuk menyimpan, membuka dokumen, membuat dokumen yang baru. Ini ya di sini. Ya, adanya di sini. Nomor 1 namanya Quick Access Toolbar. Kemudian nomor 2 yang ini adalah pointer ya. Artinya sel yang sedang aktif ya. Tandanya coba lihat dibandingkan dengan yang lain, ini ada garis warna hijau ya, kotaknya dibandingkan dengan yang lain. Ini adanya di koordinatnya A1 ya. Jadi A1 ini pointernya. Dan yang ketiga ini adalah formula bar. Ini formula bar ini untuk menunjukkan rumus ya, rumus-rumus yang nanti akan kita gunakan. Dan yang keempat ini adalah ribbon ya. Ribbon ini merupakan kumpulan dari tab, group, dan command button ya. Dan yang kelima, yang paling atas ini ya, ini namanya adalah title bar atau judul dari file Excel yang sedang kita buka. Yang keenam ini yang di sini, yang di pojok sebelah sini, ini adalah name box ya. Jadi A1 itu karena kursor atau pointer yang sedang kita sorot itu adanya di A1. Jadi ini A1, maka sini A1. Kalau pointernya kita pindahkan ke sebelah sini, maka nanti ini otomatis akan berubah menjadi B1. Kalau misalkan pointernya kita pindahkan ke sini, nanti di sini akan menjadi A2 ya. Ini namanya adalah name box. Baik, itu sederhananya untuk materi dari bab 1 sampai bab 3 ya. Nah, setelah ini silahkan kalian pelajari lagi bab 1 sampai bab 3. Insya Allah pekan depan ada pemberian kisi-kisi dari Bapak ya. Silahkan nanti dibaca, silahkan nanti dipelajari lagi supaya nanti kalian lebih paham dan mudah untuk mengerjakan PTS-nya ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian dulu ya. Setelah ini kalian cek di grup WA kelas kalian, sudah ada tugas yang Bapak kirimkan, silahkan dikerjakan tugasnya ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.